Jadi hari ini ada temen ya guys, tidak pulang dari Jepun, dari Jepang. Jadi dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya, oh ini ya, tempat belinya ya, di Union dari di Jepang ya. Sayangnya kita nggak punya footage-nya saat beliau lagi di Jepang. Nah, jadi ini CD-nya. Jadi mikanya nggak dibawa ya. Mikanya nggak perlu karena menemui bagasi. Jadi nitip CD-nya Mariah Carey, nanti kita review seperti apa bedanya dengan rilisan Indonesia ya. Oke ya, keep watching. Jadi kita masukin ke mikanya ya, sudah beli mikanya 2000. Nah, sekarang sudah di mika Mariah Carey-nya, oleh-oleh dari Jepang, album Daydream dan album Number One. Nah, ya. Lihat nih. Wow, ada yang beda ini. Senjata dengan yang rilisan Indonesia. Nggak bisa pakai website aku. Oh, nomor kau udah terdaftar berarti saya. Saya berarti nomormu udah. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkie. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos welcome. Oke, terima kasih sekali buat yang masih setia di channel ini, masih sering nonton video-video yang aku upload ya, walaupun kadang jedanya cukup lama ya karena kesibukan. So sibuk ya. Oke, nah kali ini kita akan bahas, mungkin kalian sudah tebak dari thumbnail dan juga di sini ada Mariah Carey ya. Jadi seperti yang footage sebelumnya ya, footage tadi yang ditayangkan tadi. Nah, aku dapat oleh-oleh dari temen yang pulang dari Jepang. Sayangnya dia nggak mau tampil di video dan apa namanya, dia nggak footage-nya nggak mau dikasihin ke aku ya, katanya biar untuk dia sendiri pribadi ketika dia ada di sana. Jadi dia sengaja mengkhususkan membeli ya, thank you banget ya buat temenku itu. Jadi dia membelikan aku ini pre-love ya, jadi bukan yang baru ya, memang udah rilisnya sudah lama. Oh nggak salah ini tahun 99 dan ini lebih tua lagi nih. Tahun 9 berapa sih ini? 93-an ya, 92 93 mungkin ya. Jadi dia belikan CD Mariah Carey yang sebenarnya aku sudah punya, tapi karena ya for the sake of Mariah Carey herself gitu. Jadi karena aku ngoleksi Mariah Carey apapun wujudnya gitu ya. Yang ini khusus rilisan Jepang, jadi aku pesen dengan dia, pengen dicariin CD Mariah Carey apapun ya, tapi yang rilisan Jepang. Tapi ternyata di sana juga katanya banyak rilisan Indonesia ya, karena rilisan Indonesia dia nggak impor juga mungkin di sana ya. Nah, jadi sayangnya ini nggak ada obi. Mungkin kamu terbiasa dengar kata obi ya buat kolektor. Apa itu obi? Obi itu seperti sash atau selempang ya, yang dalam kemasannya ya ketika disegel di sini ada note gitu ya, selempang. Kalau di Indonesia selempangnya ini ya lunas PPN gitu ya. Nah, kalau yang ini nggak ada, mungkin sudah dibuka ya. Nah, kita akan lihat bedanya karena aku sudah punya ini yang oleh-oleh dari Jepang ya. Yang ini versi Indonesia yang aku beli ya. Ini kita akan lihat bedanya apa. Jadi ada dua macam, yang itu album Daydream. Ini hitsnya One Sweet Day, kemudian Fantasy, terus banyak banget ya. Apa lagi nih? Banyak ya, Fantasy terutama, Fantasy dan One Sweet Day, Always Be My Baby. Sedangkan yang ini adalah greatest hitsnya. Ya, sebenarnya bukan greatest hits sih, number ones. Mariah tidak mau nih dibilang greatest hits. Mariah number ones. Ini hitsnya ya, semua hitsnya number one gitu ya. Kemudian ada bonusnya yang fenomenal ya. Ada The Sweetheart, ada When You Believe yang duet sama Whitney Houston.
Terus ada Whenever You Call, duetnya sama Brian McKnight. Dan I Still Believe, ya bonusnya. Bukan bonus, I Still Believe ini remake ya. Cover lagunya Brenda K. Stark, kemudian bonusnya lagu Without You, bonusnya lebih banyak ya kalau nanti kita bahas bandingkan dengan yang ini sama aja ya. Do You Know Where You're Going To, dan nah ini ada bedanya nanti kita lihat ya. Nah oke, kita sekarang lihat dulu yang ini yang Daydream. Nah ini Daydream yang versi Jepang. Sebenarnya yang ini versi Indonesia mudah mengenalinya karena ini PPN-nya masih ada di sini ya. Nah, jadi di punggungnya saja sudah beda, yang versi Jepang warna putih, yang versi Indonesia warna hitam seperti ini. Sony Records ya, di sini tulisannya, sementara ini Columbia. Nah, jadi bukan sebenarnya anak perusahaan juga Columbia ini ya. Kita lihat kehitamannya pekat ya, lebih yang ini Daydreamnya Jepang. Kemudian kita lihat belakangnya, dari barcode-nya sudah beda posisi ya. Ini melintang, yang ini seperti biasa. Judul ada berapa? 13 lagu, ini ada 12 ya. Yang ini ada bonusnya Fantasy Div Club Mix, yang ini nggak ada Indonesia. Nah ini karena dikeluarin oleh Columbia, yang ini Sony Music langsung ya. Columbia ini anak perusahaan ya, sekali lagi. Oke, sekarang kita lihat dulu yang Jepang isinya seperti apa. Jadi di dalamnya ada ini. Nah ini nggak punya yang Indonesia. Ada kertasnya seperti ini. Kertas lirik ya, dalam bahasa Jepang, huruf kanji gitu. Nggak bisa aku bacanya. Daydream, Melt Away, dan sebagainya. Kemudian ada notes-nya dari Mariah Carey, To All My Friends, Japanese fans. Jadi khusus untuk Jepang ini ya. Memang perlakuan Jepang ini terhadap Mariah Carey luar biasa, karena ya memang sambutannya luar biasa gitu ya. Kita lihat kertasnya masih baru banget seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini terlihat lebih natural ya. Kalau aku lihat yang versi Jepangnya ini, tangan Mariah jadi masih kelihatan di sini. Kemudian rambu-rambunya tidak menyatu dengan background, sementara yang ini hitam pekat kayak gini. Ya. Nih. Atau ini ketutup, kita lihat ya. Jadi bedanya yang ini tadi putih ya, punggungnya. Kemudian ini. Nah, kita lihat ini kotaknya sudah diganti. Yang ini lebih kecil yang Jepang ya. Sementara ini lebih gede. Oke. Kita keluarkan yang versi Indonesia. Aduh, susah banget ya. Nah, sebenarnya ini ini cover dari VCD bajakannya dulu ya, waktu di konser. Ini sudah aku coret-coret. Yang ini juga. Oke, ini juga nih covernya aku masukkan dalam sini, tapi kayaknya sudah dilem deh ini. Nih ya. Oke. Nah, seperti ini kita lihat. Ya, ini karena sering dulu ya, masif sekali aktif ya. Dimasukin, dikeluarkan untuk dibaca teksnya dan sampai tergores, jadi makanya aku lakban aja di sini. Oke. Nah, ininya seperti ini ya. Ini kebalik ya, kalau yang ini warna goldnya di dalam, sama deh ya. Nih. Nah, kita lihat perbedaannya. Ya, warna goldnya lebih menyala untuk yang Jepang. Indonesia kayaknya lebih pekat ya. Sementara dibaliknya yang Jepang, bener ya, yang Jepang hitamnya lebih pekat ya. Oke. Iya, sekarang kita lihat CD-nya. Jadi yang Indonesia nggak punya ini special papernya ini ya, kertas khusus gitu ya. Nih. Nah, sekarang kita lihat CD-nya. Ini CD-nya juga aku coret-coret, sudah ada tanda tangan aku, karena nggak niat dijual lagi. Nah, sementara ini kan kemarin dia dibuang ininya ya, karena mau dimasuk balik lagi ke Indonesia nanti berat, jadi dibuang sama temanku.
Nah, yang ini kamu lihat di sini lebih glowing ya, yang versi Jepangnya. Mariah Carey, Daydream nih ya. Oke, susunannya sama tapi ininya ya, warna goldnya lebih pekat gitu. Itu aja sih bedanya ya. Nih. Oke, nggak ada bedanya sama sekali. Kemudian kalau kita lihat di dalamnya yang Indonesia sama aja, masih mulus ya. Karena ya aku perlu jaga gitu ya. Ini juga kita lihat yang dari Jepang masih mulus juga. Oke, kayaknya sama deh bobotnya ya. Oke, sekarang kita lihat yang album number one. Nah, album number one ini yang versi Jepang tadi ya. Ini benar ya. Agak berat bobotnya karena apa? Karena ada kertasnya tadi ya, kertas yang berbahasa Jepang tadi ya, dengan abjad kanji. Nah, ada 3. Jadi yang ini adalah VCD. Jadi kebetulan pernah waktu tahun berapa gitu ya, 2010-an itu ke Glodok ya, masih banyak orang jual CD-nya. Ternyata masih ada yang jual VCD-nya ya, 35.000, jadi aku beli aja. Oke, ini. Nah, ini bajakan-bajakan ini. Oke. Ini karena lepas, nanti aku ganti. Kita buka dulu lah ya. Aku kunci dengan CD bajakan. Iya. Karena dulu kan beli Mika ini lumayan mahal ya. 5 ribuan untuk yang itu. Jadi kadang-kadang sekarang kan sudah nggak ada lagi orang jual CD. Jadi CD-CD bekas nih. Nih ya. Mariah's number one. Ini VCD ya. Oke. Jadi kualitasnya jelek banget ya, terus terang aja kalau yang VCD ini ya, memang VCD resolusinya juga jelek ya, 280. Ini kertasnya selembar ini doang ya. Ini nggak ada lagi ya. Oke, ini juga waktu dapat itu sudah pecah semua, walaupun disegel ininya sudah lepas gigi-giginya ya, tapi kupertahankan ada tulisan Sony BMG gitu ya. Oke, kita singkirkan dulu yang VCD yang 35.000 ya. Oke. Nah, yang ini versi Indonesia, ini dibeli memang pada saat rilisnya ini ya, tahun 99 gitu ya. Benar ya, 99 98. Nah, di dalamnya seperti ini. Oke, Mariah Carey. Sekarang kita lihat yang Jepang dulu ya. Nanti kita bandingkan. Yang Jepang ada kertasnya seperti tadi, seperti album Daydream ya. Ini lebih tebal lagi ya. Lebih banyak. Oke. Nah, ini ada karena lebih banyak karena ada apa? Ada teksnya ya, setiap lagu dalam bahasa Inggris juga. Kalau tadi nggak ada bahasa Jepang semua. Wah, ini dalam bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris dan bahasa Jepang maksudnya, aduh belepotan. Kemudian ada notes-nya juga dari Mariah Carey di sini pakai bahasa Jepang. Nah, ya, jadi benar-benar detail ya. Dan kertas ini aduh. Nih. Ya guna nggak guna pokoknya disimpan ya. Oke. Nah, beda lagi ternyata ya untuk rilisan Jepang. Benar, rilisan Jepang tadi kita lihat bu punggungnya. Punggungnya sama-sama hitam, tapi di sini ada Sony Music tulisannya, bukan Columbia. Kalau Columbia yang versi Indonesia, yang versi Jepangnya ada dot di sini ya, ada titik seperti yang tadi juga ada biru. Mulai kiri nomor kemudian hitamnya lebih pekat gitu ya. Terus di dalamnya ini juga ada tulisan Jepang sama seperti album Daydream tadi ya. Oke. The Ones ya, bukan number one, tapi sebenarnya number one sih bacanya ya. Nih begini ya. Nih penampakannya. Oke. Yang kita buka. Nah, kalau yang versi Jepang itu warnanya putih. Kalau versi Indonesia apakah putih juga? Ternyata versi Indonesia warnanya hitam. Sama-sama bagus, detailnya sama ya, bagus. Number one ya. Kalau disuruh milih mana yang bagus ya bagus semua. Kita lihat di sini sama mulus banget, thank you. Sementara yang ini masih mulus juga. Kemudian punggungnya juga sama, ada gambar butterfly walaupun yang Jepang lebih pekat ya. Ini ada butterfly di backgroundnya gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat ininya. Kayaknya ini nggak terlalu apa ya. Ya banyak lekukan-lekukan sini mungkin ya karena namanya juga pre-love dan sudah dibuka berulang-ulang. Nah, ini versi Jepangnya, ada banyak ini ngambilnya dari video klip Honey ya. Mungkin berdekatan dengan rilisnya kali ya, album Butterfly. Nah, sementara yang Indonesia kita lihat belakangnya. Ya nggak ada beda, tapi yang Jepang lebih pekat kalau kamu lihat di sini ya. Ini rambutnya merayap, lebih hitam pekat. Ya, sementara untuk versi Indonesia ada distorsi. Sekarang kita balik untuk yang versi Jepang, ini yang colorful. Ini ya, ada gambar seperti ini merayap. Kemudian ada gambar merayap kecil, kayaknya nggak terlalu jauh beda gitu ya dengan yang versi Indonesianya ya. Jadi nggak jauh beda gitu ya. Oke ya, pada saat itu memang kualitas CD lagi bagus-bagusnya ya, tahun 90-an, tahun 2000-an awal hingga nanti tahun 2010-an itu CD-nya aku nggak bilang jelek tapi tidak sesuai dengan ekspektasiku ya, ketipis, kertasnya juga tipis ya, kualitas CD-nya juga lebih tipis gitu, dan ada bendera Indonesia di sini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu namanya perkembangan zaman, mungkin ya hemat bahan baku mahal gitu ya. Nah, jadi ya kalau CD-CD yang nah ini juga sudah terkelupas ya, yang Jepang ya, maklum lah ya, namanya pre-love juga dan dibeliin jauh-jauh juga. Thank you banget ya. Nih, ini yang Jepang, ini yang Indonesia. Oke. Nah, ya, well, itu aja ya video aku kali ini ya, yang bahas tentang video nggak penting ya, nggak penting lah gitu, yang bahas tentang oleh-oleh ya, CD dari Jepang, Mariah Carey ya, yang ini yang dari Jepang, jadi seperti ini ya. Sementara yang Indonesia hitam semua. Kemudian ada tulisannya di sini, ada Sony Music, yang ini Columbia Indonesia. Oh iya, hampir lupa dibahas. Jadi yang versi ini versi Jepang, ini sudah banyak aku coret-coret yang versi Indonesia ya. Nih. Mana nomor 1 dan nomor 2 gitu ya, dulu ya masih kecil gitu. Ya nggak tahu jadi nomor lagu yang nomor 1 ini Sweetheart, kutulis nomor 1 gitu ya. Kemudian nomor 2 ini kan berurutan berdasarkan kapan dirilisnya ya. Jadi ini seolah-olah seperti chartnya Billboard, bukan daftar lagu seperti yang biasa seperti ini. Jadi ya karena aku bodohnya, jadi yang lagu pertama itu Sweetheart, aku tulis 1 gitu ya, aku pakai pena. Kemudian nomor 2 lagu When You Believe-nya Whitney, duet dengan Whitney Houston nomor 2. Jadi gabut banget ya zaman dulu. Nah, ternyata ada bedanya, ada bonusnya ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada All I Want for Christmas Is You ya. All I Want for Christmas Is You ini ada di bonus terakhir ya. Jadi di lagu terakhir. Ya karena lagu ini hits banget di Jepang ya. Jadi dimasukkan ke dalamnya. Untung aku ingat, jadi aku bahas di sini. Jadi yang versi Jepang ada All I Want for Christmas Is You. Padahal pada saat itu belum masif sekali lagunya ya ketika dirilis. Jadi Jepang sudah memasukkan lagu ini karena di sana hits juga, hits banget ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang ini adalah oleh-oleh dari Jepang dari temanku. Thank you ya. Thank you for giving me this. Ya. I really love them. Ya, dan yang ini versi Indonesianya aku suka semuanya, versi Indonesia juga bagus. Bagus banget ya. Gimana nih? Oke, nah yang ini juga sebelum lupa lagi, tadi kan sudah dibilangin juga. Kalau yang versi Jepang ada Fantasy Death Club Mix ya, kalau yang Indonesia nggak ada. Well, itu aja video aku kali ini, semoga berfaedah, bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.